Baik, pagi semuanya. Untuk pertemuan kita yang kedua hari ini tentang pengantar akuntansi 2, kita lakukan secara online ya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi hari ini pengantar akuntansi 2. Yang pertama yang akan dibahas dalam materi kali ini itu adalah tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi dalam apa dia itu nanti yang dibahas adalah tentang aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Tetap masuk satu persatu. Yang pertama, aset dulu. Aset itu terdiri dari beberapa bagian ya. Nanti ada kas, kemudian ada piutang usaha dan piutang wesel, ada persediaan barang dagang, investasi, dan aset tetap. Kemudian untuk liabilitas atau kewajiban, itu ada kewajiban lancar atau jangka pendek, kemudian ada ekuitas pemilik untuk modal. Nah, kemudian kita masuk yang pertama ke materi kas dulu, yaitu kas dan pengendalian internal kas. Nah, dalam pengendalian internal kas itu nanti ada beberapa hal yang dibahas ya. Yang pertama, nanti ada laporan rekonsiliasi bank dan kas kecil. Nah, ini dua materi ini nantinya akan masuk ke ujian LSP, materi uji LSP. Jadi harap diperhatikan dan dipelajari baik-baik. Nah, kita masuk dulu ke laporan rekonsiliasi bank. Jadi kita bahas dulu dari awal dulu ya, dari kas dulu. Apa toh kas itu? Ya, kas itu adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas itu merupakan aset yang paling liquid atau cair. Karena sifatnya yang sangat liquid itu, maka kas sering menjadi sasaran kecurangan atau pencurian. Nah, jadi seperti kalian kemarin sudah pernah dengar ya, aset itu dibagi menjadi dua. Ada aset lancar dan aset tetap. Kas merupakan bagian dari aset lancar. Kenapa disebut dengan aset lancar? Karena aset lancar itu adalah kas yang sifatnya liquid atau mudah cair atau mudah menjadi uang tunai. Nah, kas ini adalah uang tunai, maka dia adalah aset yang paling liquid atau cair, sehingga dia sering menjadi sasaran pencurian atau kecurangan. Nah, biasanya kas ini, kas tunai dari setiap kegiatan transaksi itu akan dimasukkan ke dalam bank ya, ke bank supaya menghindari atau terhindar dari risiko kecurangan atau pencurian. Nah, untuk itu diperlukan satu prosedur pengendalian internal kas supaya terhindar dari hal-hal ini. Nah, sebagai bentuk pengawasan, perusahaan bisa membuat rekening giro pada bank sebagai alat pengawasan. Jadi kas tunai, kemudian disetorkan ke bank ya supaya tersimpan dan masuk ke dalam rekening giro bank milik perusahaan. Nantinya pada akhir bulan, bank ini akan mengirimkan laporan bulanan yang disebut laporan bank pada pemegang giro. Laporan tersebut berisi saldo awal dan akhir bulan, serta informasi terkait dengan setiap penambahan atau pengurangan saldo pada rekening giro. Sehingga nanti itu akan bisa terkontrol ya, misalnya ada kas tunai yang disetorkan dari hasil penjualan dan sebagainya ke dalam bank, itu nanti akan terkontrol dari laporan rekonsiliasi bank. Seperti itu. Isinya apa? Isinya adalah ringkasan atau rincian transaksi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini fungsinya sama, itu adalah sebagai alat kontrol atau fungsi kontrol terhadap rekening yang dimiliki perusahaan yang disimpan dalam bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Nah,
perusahaan itu pasti pada akhir periode ya, akhir bulan itu akan melakukan yang namanya rekonsiliasi bank untuk mencocokkan antara dana yang ada di perusahaan dengan catatan yang ada dalam bank. Nah, jadi perusahaan itu punya pembukuan sendiri. Kemudian bank juga mencatat atau laporan atas dana-dana yang sudah disetorkan oleh perusahaan. Nah, pembukuan perusahaan ini dengan laporan bank ini seringkali menunjukkan saldo yang berbeda. Ada beberapa perbedaan saldo yang biasa terjadi. Nah, dengan pengendalian internal yang baik dapat memberikan informasi mengenai perbedaan yang terjadi. Oleh karena itu, akuntan harus dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbedaan catatan perusahaan dengan laporan bank. Jadi kalau ada selisih, perusahaan kan mencatat ya. Jadi setiap kali transaksi misalnya setoran 5 juta dicatat, setoran 10 juta dicatat, ada yang bayar piutang 100 juta dicatat kan gitu. Di buku bank pun demikian, oleh bank akan dicatat. Tetapi kadang-kadang pada akhir bulan atau seringkali ya, itu saldonya berbeda. Nah, maka harus dicari apa sebab terjadinya perbedaan catatan tersebut. Nah, untuk mencari itu, disebutnya laporannya atau kertas kerja yang dilakukan itu adalah laporan rekonsiliasi utang. Nah, kemudian ada beberapa hal yang biasanya menyebabkan adanya perbedaan antara saldo perusahaan dengan saldo bank. Di antaranya ya, ada yang namanya setoran dalam perjalanan. Kemudian ada yang namanya cek dalam perjalanan atau biasa disebut juga dengan cek beredar. Kemudian setoran langsung oleh debitur, jadi debitur itu bayar langsung ke bank, kemudian secara tunai gitu ya, kemudian mungkin lupa tidak confirm ke perusahaan dan sebagainya. Kemudian ada biaya administrasi bank, kemudian ada pendapatan bunga atau jasa simpanan bank, kemudian ada cek kosong dari konsumen, dan cek yang dikembalikan karena alasan lain, atau cek kosong, kemudian kesalahan pencatatan. Nah, ini beberapa hal yang umum atau sering terjadi dalam perbedaan pencatatan tersebut. Jadi, ada saldo akhir kas menurut perusahaan, nanti bentuk rekonsiliasi bank seperti ini ya. Jadi, ada saldo akhir kas menurut perusahaan dan saldo akhir kas menurut bank. Pada saldo perusahaan, apabila ada transaksi-transaksi berikut, maka dia akan menambah saldo. Kemudian transaksi yang di bawah akan mengurangi saldo, demikian juga dengan yang ada di bank. Menambah saldo apabila ada transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan sebagai penambahan dan ada kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Di bank, menambah saldo bank apabila ada transaksi yang belum dicatat oleh bank sebagai penambahan dan kesalahan oleh bank. Sedangkan pengurangannya ada di perusahaan, itu apabila ada transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan sebagai pengurangan, kemudian ada kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Sedangkan di banknya terjadi pengurangan apabila ada transaksi yang belum dicatat oleh bank sebagai pengurangan dan ada kesalahan pencatatan oleh bank. Contoh, pada tanggal 31 Desember, saldo kas PT Bahari Jaya menurut catatan perusahaan menunjukkan jumlah sebesar 64813.500. Nah, ini catatan perusahaan. Sedangkan menurut catatan oleh bank, laporan rekening giro menunjukkan saldo 59850. Setelah dianalisis, ada beberapa perbedaan. Nah, lihat di sini ya, perusahaan itu sudah mencatat saldonya, menurutnya adalah 64 juta. Kemudian, bank juga nyatet, tapi saldonya bank hanya 59. Nah, ada selisih 5 jutaan ya, 4 jutaan ya. Nah, maka kita harus cek di mana sebabnya. Nah, kemudian ketemu. Kira-kira penyebab perbedaannya, yang pertama, ada biaya administrasi bank bulan Desember itu sebesar 20.000 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini
Kalau kalian punya tabungan ya, itu kan biasanya di akhir bulan itu kan ada biaya administrasi, ada biaya bunga, ada jasa bunga dan sebagainya. Nah, seperti itu biasanya perusahaan itu menerimanya belakangan kan, jadi tidak tahu angkanya berapa. Nah, nanti kalau sudah cetak buku atau akhir bulan baru tahu itu berapa biaya bunga yang diperoleh, berapa jasa administrasi yang dipotong, kan gitu. Nah, maka ini ternyata perusahaan belum nyadar. Nah, banknya sudah mencatat, kan gitu. Terus ada setoran yang belum diterima oleh bank atau setoran dalam perjalanan 6,5. Nah, setoran dalam perjalanan ini, misalnya perusahaan itu punya bendahara. Nah, bendahara ini tugasnya menyimpan uang dan menyetorkan ke bank. Kemudian, bendahara itu tugasnya menyetorkan uang itu misalnya setiap Sabtu atau setiap Jumat, gitu ya. Nah, oleh perusahaan ketika si bendahara ini menyetorkan uangnya ke bank, perusahaan otomatis mencatat sebagai kas berkurang. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin si bendahara ini setornya itu mepet ya, misalnya ya, ini sudah akhir bulan nih, sudah akhir bulan, adalah harinya Jumat, terus habis itu bendahara setoran, tapi setorannya sudah jam 3 sore misalnya. Nah, padahal banknya, pembukuannya kan tutupnya misalnya sebelum jam 3 sudah ditutup. Nah, itu si bank belum mencatat transaksi ini. Sementara perusahaan sudah langsung mencatat ketika dia melakukan setoran. Gitu. Nah, ini ada perbedaan sehingga bank ini harus mencatat nanti. Kemudian yang ketiga ada cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi sampai akhir periode belum dicairkan oleh pemegang, yaitu 1,5 dan 1 juta. Nah, ini kalau ini ya, jadi perusahaan itu sudah mengeluarkan cek misalnya untuk bayar hutang dan sebagainya. Ceknya sudah dikeluarkan, sudah ditulis, maka oleh perusahaan dianggap perusahaan itu sudah mengeluarkan uang untuk membayar hutang. Sementara yang megang cek ya, misalnya suppliernya atau krediturnya itu belum sempat ke bank, jadi masih dipegang ceknya, tapi belum diuangkan ke bank. Nah, maka terjadi perbedaan karena saldonya di bank masih utuh, sementara perusahaan mencatatnya berdasarkan tanggal dikeluarkannya cek, bukan tanggal pencairan ceknya. Nah, maka terjadi beberapa perbedaan seperti itu. Betul. Kemudian yang kelima, cek yang dikeluarkan oleh PT Bahari Muda itu keliru dibebankan oleh bank pada PT Bahari Jaya. Nah, ini mungkin dua orang yang berbeda, dua nasabah yang berbeda, tapi namanya mirip. Nah, ternyata keliru nih pembukuannya. Harusnya punyanya dari Bahari Muda, tapi ternyata dicatat di Bahari Jaya. Nah, ini nanti ada kesalahan pencatatan yang harus diperbaiki. Kemudian ada selanjutnya pendapatan jasa giro bank itu sebesar 126.000 dan pajak penghasilan atas jasa giro bank itu sebesar 19,5. Nah, ini tadi yang saya ceritakan di awal ya. Ada jasa giro atau pajak penghasilan biaya administrasi. Nah, itu biasanya kan di akhir bulan. Jadi perusahaannya belum tahu kalau belum akhir bulan angkanya berapa kan gitu. Karena kan berubah-ubah berdasarkan saldo rekening kan gitu. Kemudian yang ketujuh, cek dari pelanggan atau cek AX254 sebesar 2,5 ternyata kosong atau tidak cukup dananya. Jadi pelanggan itu misalnya melakukan transaksi ya, pembelian, dia ngasih cek untuk pembayarannya. Nah, perusahaan itu sudah mencatat ketika dapat cek tadi berarti kasnya bertambah gitu ya, piutangnya berkurang kan gitu. Kalau misalnya dia membayar utang atau misalnya dia pembelian tunai berarti penjualannya yang bertambah, kemudian kasnya juga bertambah kan gitu saat dia menerima cek. Tapi ternyata ketika itu dicek ke bank ya ternyata itu nggak ada saldonya. Nah, mungkin tidak ada saldonya tuh artinya dananya
si pelanggan itu tadi jumlahnya tidak mencukupi untuk mencairkan cek itu. Jadi misalnya ceknya jumlahnya tuh 10 juta, ternyata saldonya si pelanggan itu tinggal 5 juta, sehingga ketika mau dicairkan ceknya nggak bisa karena nggak cukup duitnya. Gitu. Terus yang ke-8, nah itu berarti harus diperbaiki nanti angkanya. Kemudian yang ke-8, bank telah menerima setoran langsung oleh pelanggan PT Bahari Jaya atas piutang wasalnya PT Gumalar sebesar 3.950.000. Nah, jadi ini ada setoran langsung, si PT Bahari Jaya ini langsung bayar utangnya itu ke bank. Nah, ini bisa jadi nanti perusahaan belum nyatet karena si konsumen ini langsung datang ke bank gitu. Maka nanti harus disesuaikan pencatatannya. Nah, kita masukkan sekarang di sini. Nah, ini laporannya. Jadi transaksinya tadi ketemu, apa yang menyebabkan perbedaan. Nah, sekarang ini adalah rekonsiliasinya. Nah, kita masukkan di sini yang pertama adalah saldo menurut perusahaan dan saldo menurut bank. Nah, ini bisa dibuat memanjang ke bawah atau bisa dibuat kanan kiri. Jadi kanan kiri berarti yang kanan ini yang kiri adalah saldo perusahaan dulu, yang kanan adalah saldo menurut bank. Tapi kalau mau dibuat ke bawah seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Ada beberapa bentuk ya, boleh yang mana saja. Nah, kita cek. Yang pertama, menurut perusahaan tadi ada jasa giro ya yang belum dicatat. Yang namanya jasa berarti kan menambah ya. Jadi sehingga saldonya yang di perusahaan itu bertambah sehingga dia menambah, ada di penambahan ya. Terus ada tadi piutang weselnya dari PT Bahari tadi yang sudah setoran langsung ke bank, tapi perusahaan belum nyatet karena nggak tahu. Nah, maka ditambahkan di sini. Ada penambahan sebesar 3.950 ya. Nah, kemudian sehingga totalnya angkanya sekarang itu adalah sebesar 4.076. Itu untuk penambahan. Kemudian ada juga pengurangan. Nah, pengurangan yang terjadi apa? Nah, ada beban administrasi bank tadi yang belum masuk. Kemudian ada beban BPH yang belum masuk. Nah, ini ya, pajak penghasilan atas giro bank. Bentar. Nih ya, biaya administrasi tadi 20.000 dan PPH. PPH itu beban ya, jadi beban PPH itu sebesar 19,5, nah itu mengurangi saldo perusahaan. Kemudian ada cek kosong. Nah, cek kosong tadi ya yang saya ceritakan, jadi perusahaan itu sudah nyatat sebagai kasnya itu masuk, tapi ternyata dananya di saldonya konsumen tadi nggak cukup. Berarti perusahaan itu belum jadi menerima uang sejumlah itu, sehingga perusahaan harus menyesuaikan pencatatan di perusahaannya bahwa tidak jadi menerima duit itu, duitnya nggak ada ternyata, berarti kan duitnya berkurang 2,5 juta gitu. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya tidak paham, silakan boleh bertanya via Japri atau dari kolom komentar. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk saldo bank sekarang. Nah, di sini, di saldo bank, ada saldo akhir tadi ya, menurut bank itu adalah 59 juta sekian. Nah, kita harus cek rekening apa yang membuat, atau transaksi apa yang membuat rekening di bank bertambah, atau rekening banknya itu berkurang. Yang terjadi tadi. Nah, yang pertama ada tadi setoran dalam perjalanan. Perusahaan udah nyatet bahwa saldonya di bank itu bertambah, tapi bank belum mencatat karena setorannya itu belum diterima atau belum dicatat oleh bank. Nah, setelah dikonfirm ternyata memang duitnya itu sudah diterima, hanya banknya itu belum mencatat, maka bank perlu mencatat ya, setoran dalam perjalanan, sehingga saldo yang di bank itu bertambah. Kemudian ada kesalahan pencatatan cek tadi. Ceknya tadi itu PT Bahari Jaya.
tapi dicatat sebagai PT Bahari Muda. Nah, padahal PT Bahari Muda ini bukan konsumennya PT, kan bukan Bahari Jaya ya. Jadi ini adalah nasabah lain gitu, nasabah lain. Jadi PT Bahari Jaya ini nggak mengeluarkan cek, yang mengeluarkan cek adalah PT Bahari Muda. Berarti kan harusnya yang dikurangi adalah saldonya PT Bahari Muda, tapi dicatat oleh bank itu yang dikurangi adalah PT Bahari Jaya. Tuh, sehingga harus dikoreksi. Sehingga duitnya yang 2,5 ini ya itu dikembalikan ke saldo perusahaan tadi, karena harusnya ini adalah yang dikurangi adalah PT Bahari Muda, bukan PT Bahari Jaya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini yang menambah. Kemudian pengurangannya ada cek yang beredar. Jadi cek yang beredar ini, ceknya itu tadi tanggalnya sudah ada, kemudian sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum diuangkan oleh si pemegang cek. Nah, ini bisa disesuaikan pencatatannya oleh bank. Jadi ada cek yang beredar yang belum diuangkan itu adalah sebesar 1,5 dan 1 juta. Nantinya kalau cek ini sudah diuangkan, kan saldo banknya itu berkurang. Saldo perusahaan yang ada di bank kan berkurang. Sehingga dia masuk ke kolom pengurangan. Ada 2 cek tadi. Sehingga penambahan untuk saldo bank 9 juta, pengurangannya adalah 2,5. Nah, saldo akhir kas yang benar dengan saldo akhir kas yang benar di perusahaan dengan di bank itu sama setelah dilakukan rekonsiliasi. Nah, biasanya untuk awal-awal mahasiswa masih bingung, nggak apa-apa, nanti sambil dipelajari lagi. Jadi, mana yang menambah saldo di perusahaan, mana yang menambah saldo di bank, gitu. Nanti diperhatikan kasusnya atau soalnya seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ini namanya laporan rekonsiliasi bank. Nah, kemudian ini kalau sudah dibuat jurnalnya. Nah, ada jurnal penyesuaian yang harus dibuat ya dari rekonsiliasi banknya tadi. Yang pertama, tadi kan ada pendapatan jasa giro tadi yang belum dicatat oleh bank, sehingga itu menambah kas. Jadi saldonya kas di bank bertambah, kemudian pendapatan jasa giro di kredit. Jadi apa yang menambah akun di perusahaan tadi itu di jurnal, dan apa yang mengurangi itu juga di jurnal semuanya. Gitu. Kemudian yang menambah lagi tadi ada penerimaan piutang wesel tadi. Jadi kas di bank tambah ya, kemudian piutang weselnya berkurang karena sudah dibayar. Gitu. Kemudian selanjutnya tadi ada beban administrasi yang belum dicatat. Nah, dia mengurangi kas. Maka pencatatannya beban administrasi debit kas di bank kredit. Beban pajak penghasilan atau PPh debit kas di bank kredit. Kemudian ada tadi angka 2,5 tadi ya, yang tadi cek yang dianggap sudah dikeluarkan oleh si bank tadi ini ya, kesalahan pencatatan tadi ya, ternyata bukan punyanya bank kan gitu. Sehingga piutangnya ini dicatat kembali. Jadi piutangnya di debit, kreditnya adalah kasnya di kredit. Tuh. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian dilihat saja dari sini. Oh, sorry. Ini ya, yang 2,5 tadi adalah untuk cek kosong ya. Cek kosong itu ini ya, yang ini, bukan yang ini. Nanti enggak salah ya, yang ini ya. Jadi yang di jurnal adalah yang terjadi pada perusahaan ini. Yang bertambah berarti kasnya bertambah, yang berkurang berarti kasnya berkurang. Gitu. Oke, nah di sini tadi harusnya kasnya udah nambah, ternyata ceknya kosong, berarti kasnya nggak jadi nambah karena belum dapat duitnya, sehingga kasnya di kredit. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah petty cash atau kas kecil. Kas kecil, saudara. Kalau tadi kita mengenal kas di bank, sekarang kita akan membahas tentang kas kecil. Jadi, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan itu memerlukan dana untuk keperluan yang rutin, tapi jumlahnya kecil. Misalnya,
beli alat tulis, kemudian beli benda pos, biaya transport, makanan, minuman, bensin, dan sebagainya ya. Itu kan nilainya nggak besar, kecil-kecil aja. Nah, untuk keperluan-keperluan kecil itu biasanya perusahaan membentuk kas kecil atau petty cash. Jadi supaya tidak perlu mengeluarkan uang-uang besar. Ya, jadi dibentuk dulu petty cash atau kas kecil. Nah, dalam kas kecil nanti itu ada dua pencatatan, yaitu pencatatan metode impress atau impress system, dan nanti ada pencatatan metode fluktuatif. Kita bahas dari yang metode impress dulu. Nah, di sini, di metode impress, nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, atau beberapa prosedur dalam pencatatan kas kecilnya. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil dulu. Jadi ada pembentukan kas kecil, yang kedua ada pencatatan kas kecil, yang ketiga ada penyesuaian kas kecil. Yang ketiga pengisian kembali kas kecil, yang keempat penyesuaian kas kecil. Ini yang nanti akan diprogram atau dicatat. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil dulu. Pembentukan kas kecil. Pada tanggal 14 Desember, PT Baharijaya memutuskan untuk membentuk dana kas kecil dengan menarik cek sebesar 1 juta untuk jangka waktu 2 minggu. Jadi ada duit-duit kecil biasanya yang pegang bendahara ya. Itu dibikinnya 1 juta. Jadi bendahara pegang duit 1 juta. Nah, di situ nanti jurnalnya pembentukan kas kecil, berarti kas kecilnya bertambah di debit, yang berkurang adalah kas di bank karena dia pakai dana dari bank. Jadi kas kecil di debit, kas di bank di kredit. Ini saat ada pembentukan kas kecil, metodenya tadi impress ya. Gitu. Kemudian setelah ada pembentukan kas kecil, nanti ada pemakaian kas kecil. Nah, ada pemakaian kas kecil. Ketika terjadi pemakaian kas kecil pada metode impress, itu jurnal tidak perlu ditulis dahulu. Jadi tidak menjurnal pada saat terjadi pengeluaran kas kecil, tapi dibuat dulu kartu kas kecilnya oleh penanggung jawab kas kecil, biasanya bendahara. Nah, jadi sebagai alat pengendalian. Jadi ditulis dulu tuh keluarnya kas kecilnya untuk apa aja. Misalnya nih, dicatat dulu ada bukunya ya, buku kas kecil. Ini bulan Desember tuh tanggal 15, 18, dan seterusnya sampai 28 nih pengeluarannya apa, dicatat semua. Tadi angkanya 1 juta ya, jadi totalnya pengeluarannya adalah 945 ini. Nah, ada yang namanya buktinya ya, bukti pengeluaran kas kecil itu seperti ini. Jadi biasanya perusahaan punya seperti memo lah untuk pencatatannya. Jadi misalnya nih ada nomor buktinya, ada yang pertama pasti ada tanggalnya, nomor buktinya, keterangannya, dan jumlahnya. Nah, ini tadi beli barang apa 75.000 dan sebagainya ya, seterusnya. Nah, dibuat kas kecilnya seperti ini ya, jadi ini kartu kas kecilnya, jadi tadi ini pencatatannya, dicatat sendiri kan gitu. Terus habis itu apa namanya bukti pengeluarannya dicek, ada buktinya. Jadi setiap transaksi ini harus ada buktinya semua. Terus habis itu ini adalah kartu kas kecil. Jadi untuk periode 14 sampai 28 Desember ya. Nah, jadi ada tanggal, nomor bukti, keterangan, nomor akun. Nomor akun ini jadi perangko masuknya kemana, beban apa nih, beban pos dan telekomunikasi. Nanti ada transport tuh masuknya beban transport. Terus ada beban surat kabar dan majalah. Seperti itu. Nah, ini dijadikan satu. Jadi perangko posnya 5201, taksi itu transport ya 5203, perjalanan dinas, kemudian mengirim fax gitu tuh 5203, terus yang dari surat kabar 5204. Jumlahnya berapa? Nah, ditulis, saldonya dikurangkan. Jadi tadi pembukaan atau pembentukan kas kecilnya 1 juta,
dikurang 75 sisa 925, dikurang 200 sisa 725, dan seterusnya. Total jumlah pengeluarannya adalah 945. Terus sehingga sisanya sejuta kurangi 945 adalah 55 gitu. Nah, rekapnya seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian pada tanggal 28 Desember, karena kas kecilnya tadi hanya sisa 55, maka harus ada pengisian kembali. Nah, di sini kalau di metode impress, artinya pengisian kembali itu jumlahnya selalu sama setiap pengisian. Jadi, kalau kalian atau kalau akuntan itu mau bentuk kas kecilnya 1 juta, berarti total dalam tiap bulan itu kas kecilnya harus 1 juta terus, tidak boleh berubah. Gitu. Nah, karena di sini tadi sisa uangnya kas kecil itu tinggal 55, berarti untuk jadi 1 juta yang diajukan kembali adalah yang 945, bukan sejutanya ya. Jadi totalnya itu yang harus selalu sama, harus 1 juta terus gitu. Berarti pada tanggal 28 nih, penanggung jawab mengajukan pengisian kembali sebesar 945. Nah, kemudian jurnalnya itu dibuat di sini. Jadi beban posnya sekian, transport sekian, dapat kabar sekian, angkanya 945. Ini pas di banknya ya, di kredit 945. Jadi ini jurnalnya, yang di sini tadi belum masuk ke jurnal, ini baru kartu kas kecil. Jadi jurnalnya tidak dilakukan setiap tanggal gitu. Jadi enggak setiap misalnya tanggal 15 beli perangko di jurnal, tanggal 15 matra di jurnal, itu enggak seperti itu. Tapi dikelompokkan dulu, kemudian kalau sudah dikumpulkan itu dikategorikan dulu, terus habis itu baru di jurnal gitu. Oke, jadi jurnalnya dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil gitu. Nah, itu metode impress. Oke, seperti itu. Nah, pada periode pengisian selanjutnya berarti adalah 29 sampai 12 Januari, karena tadi per 2 minggu ya keterangannya ya. Tadi lihat di sini di pembentukan kas kecil tadi 1 juta ini adalah untuk per 2 minggu. Nah, nanti di sini pada saat akhir periode 31 Desember, perusahaan melakukan penyesuaian yang akan dibuat untuk penggunaan kas kecil ya. Jadi penggunaan kas kecil pada tanggal 29 sampai 31 adalah sekian. Nah, ini dicatat di sini. Tanggal 29 keluarnya apa, materai apa, tanggal 30 apa, 31 apa, gitu. Karena tadi pembentukannya tadi adalah tanggal ini yang 14 Desember, kalau 2 minggu kan sampai 28 Desember. Berarti yang tanggal 29 dan 30, 31 itu kan tidak masuk 2 minggu ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tadi. Jadi masuk ke penyesuaian di sini. Yang 29 sampai 31. Yang 14 sampai 28 enggak, karena sudah masuk periode 2 minggu gitu ya. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya untuk mencatat kas kecilnya tanggal 29 sampai 31 itu ditulis sendiri per 31 ya. Beban posnya dari tanggal 29 350, terus beban transport 200, kreditnya kas kecil 550 seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau tidak paham nanti silakan bertanya. Oke, seperti itu. Nah, metode fluktuatif, kalau metode fluktuatif ya ini di sini nggak ada, nanti penjelasannya kebalikannya aja sebenarnya. Jadi kalau impress ini kan tadi pembentukannya tuh angkanya harus sama, jadi harus segini terus angkanya sama terus 1 juta terus itu. Tapi kalau metode fluktuatif ya kebalikannya itu dia boleh berubah-ubah. Jadi misalnya nih, sekarang isi kas kecilnya bulan ini 1 juta. Nanti bulan depan, kayaknya 1 juta kemarin nggak cukup, mau ditambah jadi 2 juta. Berarti boleh-boleh aja, jadi yang bulan depan pengisiannya 2 juta. Nanti bulan selanjutnya pengisiannya 1,5 juta. Bulan selanjutnya 700.000, gitu boleh. Jadi itu metode fluktuatif, kebalikan dari metode impress. Gitu. Kemudian juga pencatatan kas kecilnya dilakukan saat transaksinya terjadi. Jadi tidak dikumpulkan dulu seperti ini. Gitu. Jadi hanya itu aja bedanya. Oke, seperti itu. Itu.
Jadi itu ya yang saya sampaikan. Nah, di sini ada 2 metode. Saya tambahkan di sini supaya nanti tidak lupa, karena ini belum saya tulis di sini yang metode fluktuatif. Nanti sambil bisa dicari sendiri untuk metode fluktuatifnya ya. Fluktuatif itu tidak susah ya, lebih gampang. Nah, tapi kalau perusahaan itu mau pakai metode yang mana itu terserah si perusahaan sendiri. Mau yang mana sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada metode impress dan metode fluktuatif. Nah, fluktuatif artinya berubah-ubah. Berarti yaitu tadi kuncinya di situ. Fluktuatif berarti boleh berubah-ubah angkanya. Mau menyusun atau mengisi kas kecilnya berapa saja itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Seperti itu yang saya sampaikan pagi ini ya, materinya untuk bab pertama ini tidak terlalu banyak. Nanti ada soal tentang rekonsiliasi bank minggu depan saja saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan hari ini. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya. Sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.